Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Vivi Alkorina, NIM 18035043. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dari jurnal yang saya dapat, yaitu dengan judul Isolation and Purification of Terpenoid from Celastrus aculeatus Mer by High Speed Countercurrent Chromatography HSCCC. Introduction. Celastrus aculeatus Mer merupakan tanaman obat Cina. Jadi tanaman ini telah digunakan untuk mengobati rheumatoid arthritis, osteoartritis, sakit punggung bagian belakang, dan masih banyak lagi. Nah, beberapa komponen bioaktifnya itu sulit dipisahkan karena kandungannya yang rendah gitu. Nah, ini merupakan gambar dari Celastrus aculeatus Mer. Kita bisa lihat gambarnya, buahnya berwarna kuning, daunnya berwarna hijau. Nah, pada jurnal ini dikembangkanlah metode HSCCC untuk memisahkan dan juga purifikasi nimbidiol dan pristimerin dari Celastrus aculeatus Mer. Jadi Celastrus aculeatus Mer itu sudah sangat lama, sudah berabad-abad bahkan digunakan sebagai obat di Cina gitu. Nah, tanaman ini tuh masuk ke dalam keluarga Calastraceae, genusnya Celastrus. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwasanya tanaman ini digunakan untuk mengobati rheumatoid arthritis, osteoartritis, sakit punggung bagian belakang, dan masih banyak lagi. Beberapa komponen bioaktifnya itu sulit dipisahkan karena kandungannya rendah gitu. Jadi sebelumnya sudah ada preparatif HPLC gitu untuk membuat isolasi dan purifikasi itu lebih mudah daripada sebelumnya gitu. Tetapi kita punya resiko, yaitu material herbalnya itu hilang gitu, sehingga dibutuhkanlah metode yang lebih efisien untuk menjaga komponen bioaktifnya. Maka itu kita pilih HSCCC ini gitu. Di jurnal ini gitu, maksudnya dipilih HSCCC untuk meminimalisir hilangnya material herbal, hilangnya komponen bioaktif gitu. Dibandingkan dengan metode kromatografi liquid konvensional gitu, HSCCC tanpa fase solid ini lebih menguntungkan karena teknik kromatografi presisi cair ini tidak menghilangkan masalah absorpsi tersebut. Selanjutnya, metodologi material akar. Di sini bahannya ada akar dan batang dari Celastrus aculeatus Mer. Ada TBE 300H CSS, sirkulasi implemen konstan suhu, asymmetric column C18, nuclear magnetic resonance spektrometer, Fourier transform infrared spektrometer, dan juga ada HPLC. Kemudian kita yang pertama preparasi dari sampel kasar. Kita kumpulkan dulu sampelnya, ada akar dan juga batang dari Celastrus aculeatus Mer. Kemudian kita keringkan. Nah, setelah itu digiling. Nah, kita ekstrak sebanyak 3 kali menggunakan etanol 95% dalam suhu 70 derajat dalam setiap 3 jam. Setelah dilarutkan kita uapkan di bawah tekanan rendah. Ekstrak etanol tadi yang telah dilarutkan menggunakan H2O, kemudian diekstrak menggunakan petroleum ether. Eluannya itu berupa petroleum etil asetat dengan perbandingan 10:1, 5:1, 1:1, 1:5. Fraksi yang dihasilkan digunakan sebagai subsekuen pada isolasi dan purifikasi menggunakan HSCCC, High Speed Chromatography. Kemudian measurement of precision coefficient K atau menghitung presisi dari K. 3 mg sampel dimasukkan ke dalam test tube yang masing-masing berisi 3 mili fasa sehingga membentuk keseimbangan 2 fasa. Kemudian kita kocok tabung reaksi tadi dengan kuat sehingga membentuk keseimbangan 2 fasa. Setiap fasa dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda, kemudian dikeringkan. Endapan itu diencerkan menggunakan metanol 1 mili dan dianalisis menggunakan HPLC. Nilai K itu dapat didefinisikan sebagai fasa diam dibagi dengan fase gerak. Kemudian preparasi two-phase solvent system. 2 fase sistem larutan yang terdiri dari heksan, etil asetat, metanol, air. Nah,
yang mana telah digunakan untuk HSCCC, yang telah digunakan untuk pemisahan pada HSCCC, yang digunakan pada pemisahan HSCCC. Nah, campuran pelarut dikocok secara menyeluruh pada suhu ruang dalam corong pisah dan diletakkan pada tempat yang tenang semalaman. Sebelum digunakan, dua fasa tadi didegas selama 30 menit. Kemudian ini prosedur pemisahan HSCCC. Nah, komposisi sistem pelarut dua fasa dipilih dengan fasa organik di atas, di mana nanti dia fasa gerak berat itu dipompa melalui kolom dengan laju aliran 1,5 mili per menit dalam arah head to tail atau mode terbalik, reserve mode. Nah, sistem keseimbangan dinamik ini gitu, sampel diinjeksikan melalui port sampel. Kolom diputar 900 rpm, kemudian kolom itu kita monitoring, dikumpulkan pada tabung reaksi setiap 5 menit. Kemudian yang dari tabung reaksi itu kita uapkan dengan tekanan rendah, kemudian dilarutkan dengan metanol untuk dianalisis menggunakan HPLC. Nah, retensi fase diam itu diukur dengan mengumpulkan isi kolom ke dalam silinder ukur dan dikeluarkan dari kolom menggunakan tekanan gas nitrogen. Analisis dan identifikasi HPLC dari HSCC gitu pada fraksi puncak. Jadi ekstra kasar dan fraksi itu dipisahkan dengan HSCCC gitu kan. Kemudian dianalisis dengan HPLC. Nah, HPLC ini dilakukan menggunakan sistem perairan menggunakan kolom C18 gitu. Nah, kemudian atur panjang gelombangnya sepanjang 254 nanometer dengan flow rate-nya 0,8 mili per menit. Jadi senyawa satu itu berupa metanol 7% dan airnya 30% gitu. Jadi kita selama 30 menit dengan perubahan linear. Dan juga senyawa 2 itu metanol 0,1%, asam fosforik acid sebagai fasa gerak dan kolom selama 30 menit dengan kolom pada suhu 30 derajat. Kita bisa menentukan kemurnian menggunakan HPLC. Kemudian mengidentifikasi puncak dari fraksi HSCCC itu yang telah ditunjukkan pada HNMR dan juga CNMR. Kemudian result and discussion, selection of two-phase solvent system by and other condition of HSCC. Nah, ini gambar dari hasil dari ini yang gambar satu itu HPLC chromatography of senyawa satu gitu kan. Di sini kolomnya ada air simetri C, kolom 150 kali 4,6 nanometer, suhunya 25 derajat, di fasa geraknya metanol banding air 7,30 sampai 100 dan kecepatannya itu 0,8 mili per menit dengan panjang gelombang 254 nanometer. Nah, kita lihat bahwasanya gitu HEMW gitu kan dan HEMW yang 1 sampai 2 gitu itu terlalu besar gitu sehingga menyebabkan pemisahan yang lama dan juga puncaknya terlalu lebar. Kita lihat puncaknya itu agak lebar. Yang kedua, ini ada HPLC kromatogram dari senyawa 2 gitu, ada water symmetry 18 gitu. Suhunya 25 derajat. Kemudian ada di sini metanol, di mobil plus-nya metanol sama fosforik acid. Jadi flow rate-nya itu disetting 2,0 mili per menit gitu dengan resolusi kecepatan 900 rpm. Jadi komen 1 dan 2 itu presentasi retensinya itu gitu kan dari fasa diamnya itu gitu 67% merupakan hasil yang baik tuh, hasil pemisahan yang baik, mendapatkan hasil kita bisa mencapai merupakan hasil pemisahan yang baik. Jadi analysis structure and identification of HSCC peak fraction, ini gambarnya. Jadi pemurnian senyawa 1 dan senyawa 2 itu gitu dengan respectively-nya itu 9,0 dan juga 97,1%.
Jadi struktur yang identifikasi struktur dari HSCC fraksi puncaknya itu berdasarkan dari EIMS dan CNMR. Ini chromatogram of crude extract from C extraction. 2 fase spam. Ini yang satu komponen satu senyawa 1, yang kedua senyawa 2. Selanjutnya kesimpulan. Nah, berdasarkan dari jurnal tadi dapat kita simpulkan bahwasanya HSCC itu berhasil digunakan untuk preparatif isolasi dari terpenoid gitu. Pada kombinasi dari ekstraksi itu gitu. Itu tuh kita dapat menghasil kita dari pemisahan HSCC itu gitu kan. Kita dapatkan 2,5 mg nimbidiol dan juga 3,0 mg pristisem, di mana 250 mg dari sampel kasar itu dari skala intinya berhasil menggunakan metode ini gitu. Jadi yang ketiga gitu, isolasi nimbidiol dan pristimerin ini merupakan yang pertama kali dari Celatus aculatus mer gitu menggunakan HSCCC gitu. Dan ini alatnya sangat bermanfaat gitu untuk dan sangat bermanfaat pada komponen kimia pada obat herbal tradisional. Ini merupakan referensi, ini jurnalnya, saya baca jurnalnya Isolation and Purification of Terpenoid. Ini jurnalnya saya dapatkan, sumbernya yang C, Journal of Medicinal Plant Research. Baiklah Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.